Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan, malam ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan dulu tentang secara umum situasi Kamtibmas kemarin tanggal 21 November 2021. Secara umum tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 161 kejadian atau 33,34%, yaitu hari Sabtu 483 kejadian, sedangkan hari Minggunya 322 kejadian. Dengan rincian kasus kejahatan 303 kasus, kemudian pelanggaran ringan 5 kasus, bencana sebanyak 3 kejadian, dan gangguan keamanan ketertiban 7 kejadian. Kemudian untuk kejahatan secara kuantitas juga mengalami penurunan sebanyak 162 kasus atau 34,83%, di mana hari Sabtu tanggal 20 November ada 465 kasus, sedangkan hari Minggunya 303 kasus. Kemudian apabila dilihat data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, di hari Minggu ada 5 jenis kejahatan yang tertinggi. Yang pertama adalah pencurian dengan pemberatan dengan 38 kasus, penggelapan 15 kasus, curanmor R2 12 kasus, kemudian penganiayaan berat sebanyak 11 kasus, dan narkotika 8 kasus. Dan terakhir lalu lintas, jumlah kecelakaan sebanyak 48 kejadian dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, korban luka beratnya nihil, luka ringan 57 orang. Adapun kerugian material sebanyak Rp31.400.000. Untuk jumlah pelanggaran lalu lintas ada 330 pelanggaran dengan penindakan tilang 42 dan teguran sebanyak 288 teguran. Kemudian yang menjadi atensi pimpinan adalah satu di Polda Metro Jaya. Kasus yang menjadi perhatian adalah pencurian kekerasan dengan senjata tajam yang terjadi di sekitar Serpong, Tangerang ya. Kemudian di Polda Jawa Barat yang menjadi atensi adalah terjadi curas dengan senjata tajam juga di daerah Susukan, Cirebon ya, di mana terjadi korban curas, korbannya mengalami luka bacok dan uangnya dirampas atau dirampok, kerugiannya Rp3,5 juta. Kemudian kasus yang lain adalah Anirat di Jawa Barat, di mana terjadi di Cianjur, korban atas nama S dianiaya oleh pelaku atas nama AL. Korban mengalami luka lebam dan bakar di bagian wajah dan kedua tangan akibat disiram dengan air keras. Yang ketiga, Polda Sulsel. Kejadiannya di Kabupaten Jeneponto, di mana sebuah bangunan masjid dilempar menggunakan batu ke arah jendela oleh orang yang tidak dikenal ya, dalam penyelidikan Polres tempat. Kemudian yang keempat di Polda Jawa Timur, kasus narkotika. Hari Sabtu 20 November pukul 20.50 di Kecamatan Mojo Anyar Mojokerto diamankan pelaku atas nama SP dengan barang bukti 300 gram sabu.
Kemudian unjuk rasa yang menonjol ada 2 kasus di Surakarta di Plaza Manahan oleh Aliansi Rakyat Bergerak menuntut bersihkan mafia PCR dan pengkhianat bangsa. Dan unjuk rasa satu lagi di Toli-Toli oleh masyarakat adat Perpedat dengan tuntutan rangkaian persidangan gugatan perbuatan melawan hukum antara PT Sonekling Buana dengan masyarakat Desa Oyo. Dan satu akan saya sampaikan terkait dengan adanya provokasi melalui media sosial yang telah diposting dan beredar viral di media sosial, di mana pelakunya adalah atas nama inisial AM. Kami sampaikan bahwa hari Jumat tanggal 19 November jam 15.00 Polresta Bandung dalam hal ini Satreskrim telah mengamankan saudara AW di rumahnya, di mana yang bersangkutan melakukan tindakan provokasi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Satreskrim Polresta Bandung, dilakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan sebelum memposting mengkonsumsi obat jenis Reklona secara sekaligus sebanyak 4 butir. Dampak dari Reklona tersebut, pengakuan saudara AW yang bersangkutan kehilangan fokus atau kehilangan konsentrasi sehingga tidak bisa mengendalikan diri. Kemudian yang bersangkutan mengakui salah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Polri tentu selain aparat penegak hukum, Polri adalah sebagai aparat yang melakukan pembinaan kepada masyarakat, melakukan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Atas pertimbangan yang bersangkutan masih bisa dilakukan pembinaan, Polri memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk kita bina. Sehingga pada malam harinya, pada 18.30, saudara Awi dipulangkan ke rumahnya. Dan tentu tidak dilakukan proses hukum, namun dilakukan secara pembinaan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang bersangkutan mengakui kesalahannya atas perbuatannya. Yang terpenting adalah dalam kasus ini bahwa masyarakat terhindar dari upaya-upaya provokasi. Polri memberikan penjelasan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dilakukan secara profesional dan proporsional. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Polri tidak saja melakukan penegakan hukum, di mana tugas pokok Polri juga masih mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Tentu juga memelihara kamtipmas. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin yang dari saudara AW ini Pak, kasusnya tentang apa ya Pak? Terus apakah unggahan yang dia masukkan itu dia unggah tanpa sadar karena dia terpengaruh obat atau gimana Pak? Unggahan atau postingan yang dilakukan itu dilakukan sehari sebelum diamankannya yang bersangkutan, yaitu di hari Kamis pada tanggal 18 November. Kemudian Polri tentu untuk menjaga situasi keamanan, menjaga
situasi agar tidak gaduh, menyelidiki dan mencari posisi yang bersangkutan. Sehingga esoknya di tanggal 19 Satreskrim Polrestabes Bandung mengamankan yang bersangkutan. Isi dari unggahan tersebut tentu memprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tentunya akan menciptakan situasi Kamtibmas yang tidak stabil. Nah, disinilah peran Polri untuk meluruskan, ya, melakukan tindakan, mencari tahu sebab-sebab yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut. Saya tadi sudah jelaskan, perbuatan yang bersangkutan dilakukan karena yang bersangkutan, Saudara AW, telah mengkonsumsi 4 butir obat Reklona secara sekaligus, yang mana dampak dari obat Reklona merupakan jenis obat penenang yang bersangkutan kehilangan fokus, kehilangan kendali. Kemudian setelah yang bersangkutan sadar, yang bersangkutan mengakui perbuatannya, kemudian tentu yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kami sampaikan bahwa upaya kita menciptakan Kamtibmas tidak saja melakukan penegakan hukum, kita juga bisa melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Prinsipnya kita akan melakukan tindakan untuk menciptakan situasi Kamtibmas. Dengan peristiwa ini kita bisa meluruskan dan kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa unggahan atau postingan yang dilakukan oleh Saudara AW dilakukan di luar kesadaran. Pak, AW ini pekerjaannya apa, Pak? Pekerjaannya swasta. Penegasan Pak, unggahan yang dimaksud itu apakah jihad terhadap Densus ya Pak ya? Di antaranya seperti itu, ya, dilakukannya prinsipnya provokasi di media sosial, di mana melakukan tindakan-tindakan yang bisa mengganggu stabilitas Kamtibmas. Sejauh ini Pak Polri belum mendeteksi apakah hanya satu unggahan atas nama AW ini saja, apa ada potensi unggahan yang lain Pak yang provokasi juga Pak? Yang bersangkutan melakukan unggahan di 2 grup media sosial, ya, di mana tentu kita telah meluruskan. Sekali lagi, dengan upaya yang dilakukan Polri, kita menghimbau agar masyarakat tidak gampang diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu upaya ini dilakukan untuk menciptakan situasi di dunia maya yang sehat, bersih, dan konstruktif. Pak, itu kan diunggahnya di WA group ya Pak ya, berarti kan ada yang membacanya. Apakah itu gimana mencegahnya Pak, agar yang sudah membaca tidak terpancing atau apa? Ada upaya-upaya nggak Pak? Tentu dengan penyampaian kami ini kepada masyarakat luas pun, termasuk di grup tersebut, bisa memahami bahwa postingan atau unggahan itu adalah sesuatu yang keliru. Cukup ya kira-kira ya? Pak, satu lagi Pak, terkait dengan KKB di Papua. Ini bagaimana perkembangannya? Apalagi kan ada 2 TNI dari Korano juga yang tertembak gitu. Apakah sudah ada pengejaran tertentu dan strategi khusus gitu dari Polri? Tentunya aparat Polri bersama TNI saat ini dalam keadaan menjaga situasi Kamtibmas, ya, mengamankan wilayah-wilayah agar situasi tetap terkendali. Belum ada perkembangan lagi ya Pak? Belum ada. Soal penyimpanan nanti tahun, Pak, apa ada nanti dari Polri? Oke, nanti kita update ya. Masih dikonsepkan oleh SOM, ya, tentang upaya Polri dalam mengamankan Nataru, pengamanan Natal dan Tahun Baru. Jadi kita udah tanya, SOM Polri sedang mengkonsepkan kegiatan pengamanan tersebut. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dong Pak, soal Peraturan 57 ex pegawai KPK gimana Pak progresnya? Masih berproses. Kalau yang kasus ini Oke. Pak.